dalam kejaran angan-angan mengumpulkan harta dan mencari kemewahan, hingga tanpa sadar kita mengabaikan batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Yang haram kita sentuh, yang salah kita benarkan. Asal nikmat dunia bisa didapatkan. Dan baru kita sadari, akhirat yang selama ini dilupakan telah siap menjadi tempat pertanggungjawaban. Dalam surat At-Takasur, Allah berpesan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ketahuilah, kelak kalian pasti akan mengetahui akibat dari semua itu. Inilah penyesalan, saat harta tak lagi berarti dan kemewahan yang dulu dipuja justru menjadi saksi kelalaian di hari akhir. Penyesalan terbesar adalah kita sadar, tapi tak lagi mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka, janganlah terlena saat mengejar kemewahan dengan cara yang haram. Karena yang kita sebut nikmat di dunia bisa menjadi siksa di akhirat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu? Ya. Pak? Oh jawab, bapaknya tidur apa gimana ini? Pak? Oh, baru kedengeran suaranya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat sehat itu adalah nikmat utama. Karena apa Ibu dan Bapak? Setiap kali kita bangun tidur sebenarnya itu adalah karunia luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Betul apa betul? Betul. Belum tentu orang yang tidur malamnya paginya bangun. Betul apa betul? Jadi makanya sudah sepantasnya kita bersyukur karena Allah beri kesempatan kita hidup dan masih diberikan kekuatan keimanan. Baik ibu-ibu bapak-bapak sekalian, saya mau tanya sama ibu-ibu bapak-bapak nih sekarang. Siapa yang senang kalau dapat rumah? Oh, siapa yang mau saya kasih rumah? Rumahnya gede apa kecil? Kalau ditanya pasti pengen rumahnya gede. Kalau udah punya mobil ada yang kasih mobil lagi seneng gak? Kalau dikasih mobilnya kelasnya kelas mobil mewah seneng gak? Buat apa mobilnya? Kalau dikasih tas bermerek suka gak Bu? Kenceng banget, suka banget katanya. Suka pakai banget Ustadz katanya. Itulah kita ibu, gak bapak, gak ibu, gak saya. Kita semua seneng pada saat kita dapat barang-barang yang mewah. Termasuk juga rumah yang megah, mobil yang branded ya, yang mewah. Itu manusiawi sekali. Tetapi kadangkala kita suka lupa mengukur diri dengan bayangan. Banyak orang yang terlena bahkan terpesona dengan kemewahan orang. Sehingga akhirnya ingin seperti itu dan cenderung memaksakan diri. Betul apa betul? Yang tadinya biasa aja, maaf banget begitu dapat amanah. Ya maaf ya, megang uang banyak hilaf. Ya, duit negara kepake. Katanya minjem dulu katanya. Akhirnya jadi korupsi. Nah, hal inilah yang menyebabkan kita akan mengangkat tema pada hari ini, yaitu kemewahan menjadi haram dan menjadikan kita orang yang penuh dengan penyesalan yang abadi. Dan kajian kita kali ini dari Al-Quran adalah surah ke-102, ada di juz amma, yaitu surah At-Takasur. Ayo sama-sama kita baca yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir.
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم Sadaqallahul Azim. Untuk mengkaji surah At-Takasur ini sudah hadir di kesempatan pertama guru kita Al-Mukarram Habib Nabil Al-Mursawa. Untuk itu kepada Habib kami persilakan. Habib, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Ustadz Dr. David Khalik dan juga para pemirsa, ibu-ibu sekalian pada sehat, Bu? Bapak-bapak pada sehat, Pak? Masya Allah, harusnya bapak-bapaknya di depan ini. Anak-anakku sekalian pada sehat, nak? Masya Allah. Dan juga insya Allah para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Kajian kita pada pagi hari ini adalah, pada siang hari ini adalah berkenaan tentang surah apa tadi, Bu, yang dibaca? At-Takatsur. Tahu nggak Ibu artinya At-Takatsur itu apa? Bermegah-megahan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, yang pertama kita perlu memahami surah ini, surah At-Takatsur adalah surah Makkiyah. Dalam kajian-kajian yang lalu saya jelaskan, surah Makkiyah artinya bukan berarti dia turun di Mekah saja, tapi dia turun pada periode Mekah. Ya. Bisa jadi dia turunnya tidak di kota Mekah. Ya, ada satu ayat yang bahkan turun di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ketika Rasulullah SAW sedang Isra, ya, sebelum Mi'raj. Ya. Tapi karena periodenya periode Mekah, maka disebut surah Makkiyah. Nah, kemudian sabab nuzul. Apa sabab nuzulnya surah At-Takatsur? Ada yang tahu, Bu, sabab nuzul itu apa? Sebab turunnya ayat, turunnya surah ini. Jadi surah At-Takatsur ini ada beberapa hadis. Ya, riwayat pertama dari Ibnu Abi Hatim yang menyampaikan bahwa ada dua, disebutnya qabilatain. Ada dua qabilah di dalam Ansar yang suka membangga-banggakan. Ya. Satu kabilah namanya kabilah Harithah. Satu lagi namanya kabilah Al-Harith. Ya, mirip. Tapi mereka suka saling berdebat, Mas David, gitu ya. Kalau bahasa kita sekarang, coba di kami itu ada tokoh yang sudah punya unta yang paling mahal. Dijawab sama kabilah yang itu, kami juga ada, namanya si Anu. Di kami ada kuda yang paling mahal. Kalau di kita tadi bahasanya Mas David, ya rumah, ya mobil, ya kalau zaman dulu kan kuda, unta, ya kambing sekian ribu misalnya begitu. Sampai kemudian setelah perdebatan itu tidak selesai, mereka kemudian kalau nggak percaya yuk kita ke kuburannya. Dibawalah ke kuburan ini nih yang saya bilang, kalau bahasa kita sekarang, ini dulu dia punya begini. Yang satu nggak mau kalah, ayo kita ke kuburan yang sana. Ya, maka turunlah surah ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang namanya bermegah-megahan itu sudah melalaikan kalian semua sampai kamu berziarah ke kuburan. Ya, kata Allah SWT, teguran nggak boleh kayak begitu. Hidup manusia ya itu cenderung sibuk ngurusin begitu ya, Bu. Ya. Kalau kita ngumpul sama teman-teman apa yang dibahas? Oh, itu tasnya bagus ya. Beli di mana ya? Betul nggak, Bu? Ya. Wah, itu ibu jilbabnya kayaknya itu aja yang dibahas. Bapak-bapak begitu. Dari misalnya motor ya. Ini motor itu knalpotnya pakai ini, beli di mana?
Udah beres motor, beli mobil ganti pelek racing, terus begitu. Sampai kata Allah, hatta zurtumul. Pembicaraan seperti itu melalaikan kalian semua. Dari apa? Dari hafalan Quran, dari hafalan hadis, dari ibadah kepada Allah, dari zikir, ngomong begitu terus. Di rumah nanti dibahas lagi, gimana supaya kita bisa beli kayak itu ya, ini. Ayo ini tambah lagi, tambah. Sampai akhirnya kita meninggal berhadapan dengan kubur ya. Nah maka ini yang pertama. Ada lagi hadis lain yang menyatakan berbeda ya, dari Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardhah, bahwa kami dulu berdebat, emang di kuburan tuh ada azab. Wah, terjadi perdebatan. Lalu Allah menurunkan surah ini menunjukkan bahwa azab kubur itu adalah benar. Gitu ya. Sehingga kami sepakat semua ada azab di kubur itu. Ya, berdasarkan ayat ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yuk kita lihat satu persatu. Ini surah yang luar biasa. Ya, sahabat, ya ada seorang sahabat, ya yang bukan sahabat, ya apa namanya, ulama belakangan, ya salafus saleh, yang dia itu Maimun namanya, ya Maimun bin apa namanya Mihram. Dia itu masuk ke Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz itu Khalifah Bani Umayyah yang seperti Khulafaur Rasyidin. Dia cuma memerintah 2,5 tahun. Dalam 2,5 tahun itu enggak ada satupun rakyatnya yang wajib zakat, yang apa namanya mustahik zakat. Semuanya muzaki. Cuma 2,5 tahun. Ya. Ketika apa namanya Maimun ini masuk, lagi nangis Khalifah. Kemudian ditanya sama Maimun, ya Amirul Mukminin, kenapa Anda kelihatan nangis, sedih? Saya baca surah At-Takatsur ini. Kenapa sedih baca surat At-Takatsur? Karena saya menyempatkan diri setiap saya punya waktu, ya kalau kita di tengah-tengah kesibukan, kalau pas lowong dengar ada rakyatnya yang dikubur, dia datang nganterin. Bayangin tuh khalifah kayak gitu. Kalau sekarang ya wallahu alam, pemimpin kita ini gimana nih? Tadi bahasanya pada sibuk apa? Pameran mobil, pameran motor gitu ya. Sampai ditangkap, sampai triliunan uang gitu ya. Dulu tuh khalifah kayak begitu ya. Kemudian akhirnya terus apa namanya? Kenapa katanya? Karena itu kuburan itu adalah tempat di mana saya nggak bisa kembali. Saya takut cuma 2 tujuan di situ, surga apa neraka. Nanti saya kemana ya? Itu sekali Umar bin Abdul Aziz itu takutnya terhadap Allah sampai seperti itu. Baca surah Al-Quran nangis, apalagi kita. Nah Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke ayat pertama. Alhaakum at-takatsur. Apa makna alhaakum? Para ahli bahasa menyatakan bahwa alhaakum itu berasal dari kata allahu, gitu ya. Artinya apa? Melalaikan, ya. Jadi dan apa yang melalaikan itu at-takatsur. Apa itu at-takatsur? At-tafakhur. Ngomongin apa berlomba-lomba di dalam kemegahan, kemewahan, ya dan sebagainya. Itu makna daripada itu. Dengan apa? Dengan harta, dengan anak, dengan jabatan. Sampai yang namanya bermegah-megahan itu membuat kalian lupa, ya. Terakhirnya apa? Hatta zurtumul maqabir. Ini luar biasa ayat ini, ya. Sayang waktunya saya nggak bisa panjangin Ibu. Zurtum itu makna dalamnya artinya apa? Sampai kamu ziarah ke kubur. Ibu-ibu tahu kita di kuburan berapa lama? Dari zaman Nabi Adam kan, Bapak ya, ribuan tahun kan sampai sekarang. Tapi Allah membahasakan kuburan itu seperti orang ziarah. Sebentar doang. Kalau kita ziarah lama nggak Bu? Sebentar kan? Mau ziarah kubur, ziarah ke ulama, bentar terus pulang. Artinya apa? Menunjukkan betapa lamanya akhirat dibanding kubur. Padahal kita dibanding hidup di dunia, dibanding kubur, jauh lebih lama di kuburan. Hatta zurtum al-maqabir. Sampai kamu nanti ziarah ke kuburan, baru kamu nanti nyesel. Gitu ya. Udah masuk di situ, dikatakan diberikan azab. Azabnya apa? Fir'aun itu dikatakan yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Allah tunjukkan tempat tinggalnya di neraka setiap pagi dan sore hari. Coba tuh ya.
Kalau kita mungkin makan pagi sore hari, orang yang dikubur itu kalau dia mau masuk neraka, itu tiap pagi dan sore ditunjukkan di tempat kamu di situ. Ya, nah maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini semua membuat kita lebih takut sama Allah. Jangan sibuk ngomongin harta terus, sibuk ngomongin Quran, sholat, khusyuk, zikir, sedekah dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua ayat pertama dari surah ke-102 At-Takasur sudah dibahas oleh Habib Nabil tadi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita jadi faham ya bahwa tadi al-hakumut takasur itu artinya apa? Kita dilalaikan dari sikap dan perbuatan kita yang senang bermewah-mewah dan bermegah-megah. Zaman sekarang musim tuh Bu lagi flexing, betul nggak? Betul nggak? Baru ke toko emas, rencengan tangan. Ibu-ibu apa kabar? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Zamannya itu FOMO, ya, fear of missing out, ya. Terus juga ada FOPO. FOPO apa FOPO? Fear of people opinion. Ada lagi YOLO. You only live once. Artinya, awah gelap. Jadi ngomongin FOMO sama YOLO ya. Oke, silakan yang mau nanya angkat tangannya. Silakan angkat tangan, silakan. Mana? Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya dari Majelis Taklim Al-Badriyah dari Villa Nusa Indah 3. Pertanyaannya Ustadz, kita sering sekali terlena dengan harta dan jabatan, sehingga justru membuat kita menjadikan berbuat kejahatan terhadap orang lain. Bagaimana caranya agar kita tidak terlena dengan harta dan jabatan? Baik, mohon pencerahannya Ustadz. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ini orang banyak menghalalkan segala cara, ya kan, untuk dapat harta sama jabatan sampai akhirnya ya berbuat jahat sama orang lain, jadi ya sah-sah aja gitu. Pengen dapat jabatan ya udah fitnah si ini deh biar saya yang naik gitu. Iya Bu ya, kira-kira gitu Bu ya. Oh ya, silakan Habib, fadhol. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair pertanyaannya tadi dari Ustazah. Jadi begini Ibu, Ustazah dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata baginda Rasul SAW, la al-faqra akhsha alaikum. Ya. Kata baginda Rasul SAW, yang saya khawatirkan sama kalian itu bukan kefakiran, bukan kemiskinan. Ya. Walakin akhsha alaikum ida busita alaikumud dunya. Atau tubsata alaikumud dunya. Yang saya khawatirkan sama kalian itu adalah justru ketika Allah sudah mulai membukakan sama kalian semua pintu-pintu dunia. Kama busitat ala man kana qablakum, ya, sebagaimana cobaan seperti itu dibukakan pintu-pintu dunia itu juga sudah dilakukan pada umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama yanafasuha, maka lalu kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia itu. Kama yanafasuha, sebagaimana umat terdahulu itu juga berlomba-lomba juga dulu ngejar dunia sama. Fatuhlikukum kama yuhlikuhum, maka kalian binasa seperti umat sebelum dulu binasa juga. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita ibu-ibu sekalian,
Yuk mulai sekarang kalau kita berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Ya tadi saya berikan contoh, yuk kalau kita ketemu tuh ngajinya udah berapa lama, udah berapa banyak ya. Oh hafalannya udah ini, zikirnya tadi istighfarnya berapa, biasain begitu. Ya. Oh apa namanya, kita jangan lupa ya pada sedekah. Gitu ya. Kita jangan lupa ya nolong orang. Di sini mungkin, ada tuh ibu itu tuh yang lagi kemusibahan, yuk kita datangin. Oh ada yang sedang sakit, yuk kita, begitu biasakan. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita terbiasa untuk hal-hal seperti itu, perlombaan kita adalah untuk Allah, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Bu. Bu, lemas banget jawab ianya, Bu. Nah, Pak, udah paham belum? Ya aja dah. Kita lanjutin lagi ya, memang kadangkala untuk urusan dunia membuat kita lupa bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti. Umur itu sudah di tangan Allah. Kalau sudah datang mati nggak bisa ditunda, nggak bisa dimundurin ya. Jadi karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, kajian kita kali ini sebenarnya ada kajian mengingat bahwa hidup di dunia sementara, harta yang kita kejar, jabatan yang kita kejar nggak bakal dibawa ke alam kubur. Betul apa betul? Bu. Ada kita lihat orang lagi rame sekarang, begitu jadi mendapatkan jabatan ternyata khilaf, lupa mata, ikutan arus. Akhirnya terlibat korupsi. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita dari harta haram. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Surah At-Takasur hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah tadi kita sudah mengkaji surah At-Takasur ayat 1 dan ayat kedua. Untuk ayat ketiga dan keempatnya sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Fatullah. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya paling enak diri nih, Ustadz. Iya, benar Ustadz. Ibu enakan diri apa enakan duduk? Yakin kuat? Kayaknya belum pada kompak ngejawab salam saya. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Boleh. Asyafiyah Pondok Pesantren. Cakep. Banyak santri jalan-jalan. Cakep. Emang tampang saya nggak begitu keren. Cakep. Banyak janda ngantri mau kenalan. Ya. Di genteng banyak mangga kuini. Cakep. Jatuh ke bawah dilalerin. Cakep. Kalau model host ganteng kayak begini, Ya. kalau belum mati jangan dikuburin. Ya. Ya terang aja, dikuburin dong. Masih hidup. Pohon salam tumbuh di sawah, Cakep. tanamnya di kampus UNAS. Saya doain yang ngejawab salam saya, insya Allah hutangnya pada lunas. Amin. Yang sebelah sono hutangnya paling banyak. Aminnya kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Fadilatul mukarramin para alimil ulama, terkhusus guru kita Habibana al-Habib Nabil Al-Musawa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala
dan juga host kita yang terkenal viral di alam gaib maupun di alam nyata. Juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terkhusus jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, saya doain masuk surga paling depan bersama handphonenya. Membahas surat apa hari ini kita? At-Takasur. Telah dipaparkan secara gamblang oleh guru kita Al-Habib Nabil Al-Musawa. Saya kebagian tulangnya aja. Kata Allah, kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Allah menekankan sekali-kali tidak. Artinya kita dilarang oleh Allah hidup bermegah-megahan. Punya mobil ban, rumah suami gan, istri can, harta di mana-mana. Bahkan ditonjolkan kalau ada Pak RT lewat, ibu-ibu yang punya gelang banyak begini. Mana Pak RT? Yang dilihat sama istrinya Pak RT sakit. Hidup bermegah-megahan seakan-akan lupa akan kematian, betul. Sekali-kali tidak, saufa ta'lamun, kelak kamu, kata Allah, akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Betul? Setiap sesuatu pasti ada konsekuensinya. Ketika kita hidup dunia, apa yang Allah anugerahkan berupa harta, jabatan, kedudukan, harta, apalagi itu, rumah yang megah, mewah, anak yang banyak, pasti akan dipertanyakan di hadapan Allah. Betul? Makanya kala sekali-kali tidak, kata Allah. Perhatikan kamu nanti akan Ustadz host yang ganteng Ibu-ibu, Pak RT DKM kita doain DKM mudah-mudahan kedepannya jadi lurah. waduh, jadi lurah di Papua. DKM nanti akan dipertanyakan sama Allah, makmur nggak di masjid, betul? Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pasti yang pertama kita mati, masuk ke alam barzakh. Makanya asbabun nuzul ayat ini adalah bermegah-megahan. Bani Hasam dan Abdi Manaf, salah satunya mereka sampai Bu, dengerin lagu begadang, lagunya Roma, personil dari Soneta. Ibu-ibu mandang saya jangan lama-lama, saya khawatir bisa jatuh cinta. Bisa aja Ustadz. Benar. Mereka bahkan membanggakan apa? Kuburan daripada golongan mereka, kabilah ini datang ziarah, membanggakan kuburan daripada keturunannya, daripada keluarga besarnya. Sampai kuburan orang yang udah meninggal diakuin. Ada di sini model jamaah di sini begitu. Ada kuburan banyak, keluarganya mati. Dia bilang ini keluarga orang-orang kaya. Ini pembesar semua. Ini para orang-orang kaya, dermawan. Nah, Bani Abdul Manaf begitu, guru. Membanggakan daripada kuburannya. Dan ini adalah kata Allah, kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa Kemudian kata Allah, jangan sekali-kali tidak. Kamu pasti kelak akan dipertanyakan sesuai apa yang kamu lakukan. Fitnah orang, gibahin orang, hampir lagi korup, jabatan disalahguna. Negara ini apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pengen gak negara kita ini diampuni sama Allah? Hidupnya berkah. Jangan menonjolkan sesuatu yang Allah benci. Begitu, guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata ibu-ibu berhentinya gak enak amat ini. Soalnya di belakang waktunya udah habis. Udah begini. Udah begini kata ini. Baik Bu. Pak, bermegah-megah itu kadang-kadang termasuk di dalamnya membangga-banggakan diri terhadap keturunan kita. Ya. Wah, bapak saya tuh orang kaya gede, kakek saya dulu ini ujung sono sampai ujung sono, yang punya siapa? Emang siapa yang punya? Ada yang begitu ada?
Mana orangnya? Baik, kita akan berbagi keberkahan dulu ya bersama dengan Luwak White Coffee, tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Cahaya Hati Indonesia berbagi kuis bersama Luwak White Coffee. Insya Allah nanti dapat hadiah. Siapa yang bisa ngejawab pertanyaan saya maka dapat hadiah dari Luwak White Coffee 1 juta rupiah dipotong pajak. Insya Allah kalau kita minum Luwak White Coffee insya Allah sehat dan berkah. Kalau minumnya baca bismillah. Oleh karena itu Cahaya Hati Indonesia berbagi kuis dan berkah bersama Luwak White Coffee. Kalau ibu bisa menjawab pertanyaan dari Luwak White Coffee maka dapat hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Coba angkat tangan ibu yang tinggi. Siapa yang mau dapat hadiah 1 juta rupiah? Tunjuk tangan. Iya semuanya. Kalau bisa ngejawab pertanyaan dari kuis ini. Kalau bisa. Saya mau tanya. Coba ibu. Siap mau dapat hadiah? Siap ngejawabnya? Ya. Nanti siapa yang bisa ngejawab daripada pertanyaan ini maka bisa maju ke depan dan dapat hadiah 1 juta. Sekali lagi, siapa yang mau dapat hadiah? Yang mana ya? Yang mana ibu tadi mana? Saya lupa tadi. Ini, sini ibu silakan maju ke depan. Bu, pegang mic-nya, jangan kenceng-kenceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah nangis duluan ibu? Belum ditanya udah nangis duluan. Dengan ibu siapa? Ibu Maimunah, Ibu Maimunah. Rumahnya di mana? Bojong Sari. Oh, cita-citanya mau jadi apa? Bu, dari Cahaya Hati Indonesia dengan Luwak White Coffee Ya. akan dapat hadiah. Ibu dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Kalau bisa ngejawab pertanyaan dari saya maka dapat hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Siap? Insya Allah. Nah, alhamdulillah. Kita tes, oke? Bu, tadi saya menggamblangkan tausiah, menafsirkan surat At-Takasur. Baru saja yang saya tadi bahas surat apa dan ayat berapa? Surat At-Takasur. Terus ayat? Ayat ketiga Ayat 3 dan 4. Iya, betul Bu? Alhamdulillah. Maka ibu dapat hadiah dari Luwak White Coffee 1 juta rupiah dipotong pajak. Alhamdulillah. Silakan ibu. Rencananya nanti duit 1 juta rupiah mau buat beli apa? Jengkol. Sampai bilang jengkol tadi di sini orangnya mana? Astagfirullah. Loh, ibu dapat banyak itu. Seminggu nggak bisa habis. Baik ibu. Terima kasih ibu dapat hadiah dari Luwak White Coffee 1 juta rupiah dipotong pajak. Alhamdulillah. Terima kasih ibu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah, kita baru saja bermain kuis. Mudah-mudahan semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Nabi Muhammad. Dalam hidup kita selalu mendapatkan ujian. Ada yang diuji dengan kesulitan, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan anak dan pasangan. Tapi yang pasti sering kali kita rasakan adalah diuji dengan harta, baik itu kelebihan harta maupun kekurangan harta. Nah, sekarang kita akan mengkaji lagi surah At-Takasur, surah 102 dari Al-Quran. Tadi sudah dibahas ayat pertama sampai ayat keempat. Nah, sekarang kita lanjut ayat kelima dan keenam. Kembali lagi guru kita yang akan mengkajinya dan membahas ayat kelima dan keenam bersama Al-Mukarram Al-Habib Nabil Al-Mursawa. Silakan Habib, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik ibu-ibu sekalian, bapak-bapak dan juga anak-anakku sekalian, tadi kita dengarkan guru kita Ustadzuna Fathullah membahas ayat berapa tadi Bu? Ada yang ingat? 34. 34. Berarti sekarang berapa Bu? 56. 56. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kelima kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah At-Takatsur ini seperti ini. Apa maknanya? Ya. Ketika kita memahami kaidah tafsir, kita akan melihat bahwa ayat-ayat itu begitu dalam, begitu banyak rahasia di dalamnya itu. Kata kalla kemudian dilanjutkan dengan lau, itu menunjukkan jangan kayak begitu, gitu ya. Nanti kamu akan melihat, ya. Terus diakhiri dengan ilmal yakin, dengan benar-benar yakin dengan mata kepalamu sendiri. Yaitu melihat hasil perbuatan kita. Artinya apa? Ayat ini Bapak Ibu sekalian, kalau ketika kita sedang bermegah-megahan itu tadi, ya, ngomongin harta segala macam, Allah ngingetin kita, ya. Jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Nanti kalian akan melihat hasil dari itu semua. Betapa banyak zaman sekarang kita melihat orang, ya, demi status sosial dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Hal-hal yang baik disusahin sekali, ya. Tapi hal-hal yang haram itu diterobos, dilakukan. Saya kadang-kadang saya punya media sosial, ya. Tapi nanti ketika buka ada, mohon maaf ya, misalnya perempuan yang terbuka auratnya lalu kemudian joget sana sini. Rasanya tuh ya Allah, apa yang bisa saya lakukan untuk ngingetin? Gak bisa, terlalu banyak. Ada laki-laki juga yang begitu, ya, menyampaikan hal-hal yang la ilaha illallah. Ini gimana ngingetinnya? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini kita nggak tahu sampai kapan umur kita. Allah ngingetin, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Jangan gitu. Nanti kamu melihat dengan mata kepalamu yang yakin. Apa yang dilihat? La tarawunna al-jahim. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, dan juga para pemirsa, ya, Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Kata la tarawunna, asal katanya adalah tarawna al-jahim. Ya, artinya apa? Kamu nanti akan melihat neraka jahim. Lalu masuk lam di situ. La tarawna al-jahim. Benar-benar, itu lam itu taukid kalau dalam bahasa Arab. Benar-benar kamu akan melihat neraka jahim. Lalu masuk lagi nun di situ. Namanya nun taukid. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu sungguh-sungguh benar-benar tuh di depan mata kamu lihat nanti neraka jahim itu, ya. Dan seperti apa neraka jahim itu? Dikatakan di dalam ayat di surah Al-Furqan, ya. Idza ra'athum min makanin ba'id
Sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ketika neraka itu melihat calon-calon penghuninya dari kejauhan, kamu dengar suaranya menggelegak, ya. Zafir itu seperti nafas orang yang dicekik dengan keras, gitu. Suara nerakanya itu dari kejauhan dia udah, artinya dia bisa ngelihat kita, ya. Mudah-mudahan kita bukan orang yang dimasukkan ke situ. Dari jauh aja udah bisa lihat, ya. Dalam surat Al-Mulk dikatakan apa namanya? Seolah-olah mereka itu atau neraka itu takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir-hampir dia pecah karena marahnya dia itu. Kenapa dia marah? Neraka itu. Dia yang sebesar langit dan bumi itu aja taat sama Allah, takut sama Allah. Lihat manusia kecil-kecil banyak tingkah tuh udah marah betul, ya. Nah, maka hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari itu. Ingat tadi, ya, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Bu, gimana kajiannya? Udah paham tentang at-takasur? Nggak boleh kita bermegah-megahan, membangga-banggakan apa yang kita punya karena semua titipan Allah. Nah, sekarang giliran saya nih mau nanya sama ibu-ibu. Pernah nggak ibu kalau ngaca nih ngebandingin wajahnya dulu sama sekarang, pas ngelihat ke kaca wajahnya sekarang merasa udah ada keriputan dikit? Ada? Bener? Saya nggak maksa ya. Memang ya Bu, seiring bertambahnya usia, kulit pasti akan cenderung kering, timbul flek hitam dan juga kerutan. Tapi tenang aja ibu-ibu, saya ada solusinya dan ibu-ibu bisa konsumsi suplemen Nuriskin Ultimate. Yang mana suplemen ini memiliki kandungan merin, protein, kolagen, OPC, SOD, lycopene, green tea, herbal pelembab, hyaluronic acid, vitamin dan mineral. Nuriskin Ultimate juga memiliki manfaat mengencangkan dan mencegah kerutan, menghilangkan flek hitam dan melembabkan kulit. Nuriskin Ultimate cocok digunakan untuk wanita usia di atas 35 tahun, jenis kulit kering dan normal serta problem kulit kerutan dan flek hitam. Sangat cocok untuk kulit kering karena hyaluronic acid dalam Nuriskin Ultimate dapat mengikat air 1000 kali dari volumenya sendiri. Sehingga mengikat air di bawah permukaan kulit, mempertahankan kelembapan, menjaga kekenyalan dan elastisitas kulit. Sekarang hadir juga Nuriskin Ultimate New Formula yang telah diproduksi di Indonesia. Memiliki sertifikasi halal dan harga lebih ekonomis untuk perawatan kulit dari dalam. Percayakan pada Nuriskin Ultimate dan Nuriskin Ultimate New Formula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, membahas dan mengkaji surah-surah yang di dalam Al-Quran itu menjadi bagian dari kewajiban kita umat muslim untuk tidak hanya membaca tapi juga memaknai Al-Quran sehingga kita mampu untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita mengkaji salah satu surah dari Juz Amma. Juz Amma itu adalah juz terakhir, juz ke-30 yaitu surahnya At-Takasur. Ayat yang kita bahas tadi ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sekarang kita akan bahas ayat ke-7 ke-8 dari surah At-Takasur bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Fatullah. Fadal Ustadz.
Ibu mau panjang apa mau pendek? Apanya? Iya, ceramahnya. Oh, ceramahnya. Kalau panjang masuk nggak? Kalau pendek? Masuk. Pendek yang penting masuk. Betul. Ceramahnya. Bu, Ya. surat apa nih? Ayat berapa? 78. Baik. Kata Allah di surat At-Takatsur yang artinya bermegah-megahan. Yang melampaui batas juga bisa. Yang sering orang bilang menonjolkan kemewahan. Kata Allah, "Tsumma latarawunnaha ainal yakin." Lagi, "Tsumma latarawunnaha ainal yakin." Kemudian niscaya kamu benar-benar melihatnya dengan kepala kamu sendiri, dengan mata kamu sendiri ketika masuk alam barzah. Sendi, ada yang masuk duluan ke alam kubur. Nah tadi ngomong sebelah sono. Artinya kamu akan benar-benar melihatnya dengan mata kamu sendiri. Azab kubur ada, betul. Siksaan kubur ada, fitnah kubur ada. Makanya orang yang bermegah-megah dalam hidupnya penuh dengan kemewahan tanpa adanya ibadah. Nah itu dah pokoknya. Bu, artinya semua itu nanti ketika masuk alam barzah, hidup dalam kemewahan, tidak ada ibadah, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan melihat neraka dalam alam barzah, siksa kubur, fitnah kubur, dan selalu dia menangis, bahkan dia akan melihatnya secara dengan matanya sendiri. Masih ada kesempatan untuk kita membenahi hidup kita. Makanya kalau banyak harta jangan banyak duit jangan Ada yang sombong banyak duit di sini? Lah mana orangnya? Duitnya kagak ada. Ya sekarang kagak ada tuh, lihat, coba buka kempek. Makanya kita ini calon bangkai. Kalau ada nanti yang masuk ke surga, itu karena dia rajin beribadah. Kalau ada nanti yang masuk neraka, bukan karena Allah tak sayang hambanya. Semua terserah. Ternyata terserah dia katanya. Terserah dia. Ternyata di sini banyak banget anak buahnya Bang Haji Roma. Iya, karena bagaimanapun nanti siksaan kubur, azab kubur, fitnah kubur kita rasakan. Makanya Rasul kasih kunci, mau dikasih kuncinya sama Rasul supaya terhindar dari siksa kubur. Nah, makanya setiap sholat fardu baca ini di akhir tasyahud akhir. Apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min syarri fitnil masihid dajjal. Ini dibaca supaya tidak terkena siksa fitnah azab ini doa dibaca. Udah pada hafal? Alhamdulillah, inilah nikmat Allah. Rasul sayang sama kita, umatnya, sampai kata Rasul dikasih kunci supaya umatnya terhindar dari siksa kubur. Itulah Rasulullah sayang kepada kita. Dan yang terakhir, tsumma latarawunna 'ainal yakin tsumma latus'alunna yauma'in. Kemudian kata Allah, niscaya kamu akan dipertanyakan pada hari itu tentang Allah menitipkan, anugerahkan sebuah kemewahan. Banyaknya duit, harta melimpah, jabatan, kedudukan, semua itu nanti akan kembali kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ada konsekuensinya kita ketemu dengan Allah. Oleh karena itu masih ada kesempatan untuk kita selalu introspeksi. Begitu, Guru. Ya, baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Baik, siapa yang mau bertanya angkat tangannya. Mana nih, yang mana nih? Silakan Ibu. Mana tadi ibunya? Yang depan-depan. Ini, oh sini. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Ati. Saya dari Masjid Taklim Jumatan dari Villa Nusa Indah 3. Ya. Mohon pencerahannya nanti ya Pak Ustadz.
apa hukumnya untuk koruptor ya Pak Ustadz? Kalau hasil korupsinya itu nanti untuk membantu saudaranya yang sedang kesusahan, untuk membantu membangun masjid, untuk membantu anak-anak yatim, bahkan untuk pergi ibadah haji ataupun umroh Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihnya yang baik-baik semua ya Bu ya. Jadi duit hasil korupsi tapi dipakai buat ngumrohin orang, hajiin orang. Jangankan korupsi, duit judol aja ada Bu dipakai buat begitu. Betul apa betul? Duit hasil judol dipakai buat ngumrohin haji. Nah kira-kira gitu gimana Ustaz Fadl? Jawabannya astagfirullahaladzim. Kalau ada orang kayaknya dari kaya seseorang itu banyaknya duit hasil daripada korupsi, betul? Kalau ada orang umroh dan haji dan umrohnya hasil dari korupsi, kemudian masuk sampai alam kubur. Ini kan cerita At-Takasurin mengenai orang yang masuk dalam kubur, Bu. Kenapa umrohnya orang yang tidak tahu, nih bicara orangnya diberangkatnya nggak tahu dari hasil korupsi, ibadahnya sah. Assalamualaikum. Salah. Ini ngantuk pelapar sih. Ustadz, maaf tadi kalau orang yang nggak tahu, Yang nggak tahu nih. yang nggak tahu yang diberangkatin nggak tahu nih. Nggak tahu. Sah. Sah. Tapi kalau- Karena dia kagak tahu hasil daripada korupsi, betul? Ya. Karena berangkat aja. Kalau pertanyaan saya, Ya. kalau diberangkatin dibilang nggak tahu enggak, tapi dibilang tahu juga enggak juga. Ya remeng-remeng gitu Ustadz, gimana Itu Ustadz? namanya subhat. Yang penting husnuzon. Umpamanya saya diberangkatin salah satu pihak kantor mana kek. Ustadz udah umroh, udah mau umroh lagi. Padahal duit tersebut adalah hasil daripada korupsi. Iya. Saya nggak tahu di korupsi tidak betul. Tapi ibadahnya sama Allah sah, melewati dia. Cuma dia dapatnya 3, dilaknat sama Allah, dosa, dan harus kembalikan hasil koruptor tersebut, hasil korupsi kepada salah satu yang dia korupsi. Kenapa Ustadz? Ada li dzatihi li hukmihi. Zatnya, sumbernya kalau itu haram, maka hukumnya juga haram. Nah kita yang diberangkatin hasil daripada korupsi sama tuh orang, maka ibadah kita sah. Kecuali kita tahu, wah ini orang korupsi nih. Pas udah tahu berarti gue diberangkatin hasil umroh korupsi dong. Bagaimana itu? Minta ampun sama Allah. Insya Allah ibadah ibu, umroh ibu, haji ibu sah. Dia nanti akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah. Dosa dilaknat, masuk neraka. Korup. Mestinya hukumnya dikisos. Dipotong dalam syariat Islam supaya tidak ada lagi yang namanya korup. Negara kita gimana mau sejahtera, sentosa kalau seandainya korupsi tidak diberantas. Ceramah kalau lapar begini. Jadi hajinya sah, umrohnya sah. Kalau orang itu nggak tahu, padahal hasil daripada korupsi orang tersebut. tapi saya ingat Ustadz, mohon maaf ya Bu ya, itu banyak para ulama ya kalau dikasih sesuatu sama orang itu kadangkala itu minta petunjuk Allah. Kadangkala misal dapat berangkat umroh dari siapa, ada yang ngasih apa, itu kadangkala sholat istikharah tuh ya. Kalau ada perasaan ragu, terus mendingan dia tinggalin. Kalau dia habis sholat, dia istighfar kayaknya enggak deh, mendingan enggak. Karena kalau udah tahu ada perasaan kuat, zon bahwa ini memang hartanya haram, lebih baik nggak usah berangkat. Boleh nggak begitu Ustadz? Boleh. Jadi gini guru, saya pernah kejadian seperti itu guru. Waktu itu saya mengajar ngaji, salah satunya anak daripada orang tersebut, dia salah satu kerja di itulah. Ya udah, iya. Kita nggak sebut. Ya. Tiba-tiba masih diberangkatin, saya nolak. Karena udah tahu, saya mau diberangkatin oleh dia, tapi hasil lidzatihi sumbernya dari yang tidak halal dan haram. Udah tahu orangnya, maka kita haram dan wajib untuk menolaknya. Tapi karena urusan umroh dan haji, ibu siapa sih nggak mau umroh, betul? Betul. Berangkat, urusan dia sama Allah, nggak boleh gitu juga. Iya. Urusan dia sama Allah, penting kita berangkat umroh papa. Kita kesana nanti kita bercerita tentang cinta. Iya. Nah dia tahu ini yang ngumrohin orang korup, si tukang korup. Kita berhak menolak, tapi yang halus. Kalau ibu sampai berangkat juga, umroh juga, haji juga, karena merasa nggak enak, umroh ibu, haji ibu tidak sah
Dan dosa kita termasuk. Udah tahu hasil daripada Si. maling itu dia. Iya. Berangkatin sama orang Maling. kok maling lihat kemari. Jadi nggak cuman korupsi ya Bu ya, duit hasil judol ya, pekerjaan-pekerjaan haram lainnya kalau kita tahu ya, feeling kita kuat, tolak dengan halus. Jangan bilang, gue nggak mau duit lo kan hasil korupsi. Ya jangan gitu juga. Ada lagi ya. guru, Apalagi? kalau orang yang hasil korupsi di berangkat haji berkali-kali nggak diterima hajinya, nggak diterima umrohnya, keluarganya hasil daripada korupsi itu pasti nggak ada yang sakinah mawaddah warahmah, pasti banyak bencana dan musibah. Billahi min zalik. Bu, Pak. Baik, kita akan kembali lagi nanti bersama-sama dengan Habib Nabil akan memberikan kesempatan tanya jawab buat kita semuanya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.